Bunuh dia, Tribute Aurelian. Serang. Kamu datang kemari untuk mati, dan akan kukabulkan keinginanmu. Kesatria Mawar. Bersiaplah untuk mati. Berikutnya, Kami pasti akan menaklukkan Aurelian. Aku mau menikahkan putriku. Ngapain orang barbar utara itu ada di sini? Yang Mulia, harap tenang. Pengumumannya tidak menentukan batas wilayah, makanya orang barbar itu bisa masuk. Sekarang, penyihir terbaik dari 3 suku barbar sudah berada di ibu kota. Kalau gitu, bantai mereka di arena. Hanya itu cara menjaga kehormatan kita. Dia putri tunggalku. Dan calon ratu Aurelian. Kita harus menang. Yang Mulia, Serafina telah tiba. Malam ini semua aku yang bayar. Ada keributan apa itu? Siapa bocah sombong ini? Itu Tuan Muda Lucian, putra kedua dari Adipati Geri. Pemboros terkenal di ibu kota. Serafina, ternyata kamu di sini. Wah, ada orang baru di sini, Pak Tua. Begini saja, biarkan Serafina turun. Dan aku akan memberimu 2 gadis. Orang begini keturunan Adipati Gerik. Dulu saat Ibu Lucian masih hidup, Lucian itu penyihir jenius, terkenal di ibu kota. Tapi sekarang, Lihatlah dia, sayang sekali. Oh, Tuan Lucian, ini cantik sekali. Aku mau... Enggak, kamu boleh ambil nyawaku. Tapi dilarang sentuh ini. Yang Mulia, tenanglah. Tenang? Kalau semua pewaris bangsawan kayak Lucian, untuk apa lagi ada arena sihir? Berikan saja sang putri langsung kepada orang barbar utara itu. Apa yang terjadi? Jangan, jangan! Jangan malu. Tolong! Lepaskan aku! Cukup. Tunanganmu harus bersyukur aku meliriknya. Dasar orang barbar, beraninya merampas wanita dan memukuli orang. Ini Aurelian. Panggil penjaga. Ayolah, lihat apa yang bisa mereka lakukan padaku. Lepaskan dia, sekarang. Ada lagi yang mau mati? Kyle, hentikan mereka. Baik, Yang Mulia. Siapa yang lakukan ini? Mustahil. Ada penyihir kelas S di dekat sini. Cepat sekali. Yang Mulia. Sepertinya, sihirmu makin hebat lagi. Itu bukan aku. Itu orang lain. Kekuatan sihir orang ini sebanding denganku.
Tapi kamu penyihir terkuat di Aurelian. Ada yang lebih kuat darimu? Di seluruh Aurelian, hanya sedikit yang punya kekuatan ini. Antara master misterius yang tak kutahu. Atau kesatria mawar? Kesatria Mawar? Ayo, minum dan menari terus. Yeah. Ayo. Para pewaris bangsawan kita bukan tandingan orang barbar. Itulah yang paling aku khawatirkan. Tapi kalau semua pewaris seperti Lucien, aku beneran gak percaya mereka. Kyle, Yang mulia, kamu pergi uji semua pewaris bangsawan. Lihat di mana sihir mereka. Aku harus tahu sebelum arena. Jika mereka pecundang, aku harus mencari cara lain. Ayah, Tuanku, Anda tahu sifat Lucien. Mohon tenanglah. kenapa aku bisa punya? Aib keluarga seperti ini tak mau berlatih pedang dan mau belajar sihir. Kerjanya hanya ke rumah bordil. Lihat ini. Kalau pengurus tidak memberitahuku, aku bahkan tidak tahu ibumu melunasi utangmu kemarin. Apa kamu tak peduli kehormatan keluarga Velwyn? Salahkan aku, Tuanku. Lucien sama seperti ibunya. Lemah dan tak pandai berkuda. Juga tak suka sihir. Ibunya meninggal terlalu dini. Jadi aku tak tega bersikap keras. Makanya dia jadi seperti ini. Ayah, semua orang di ibu kota tahu kalau Lucien itu pemberontak dan sulit diatur. Ibu sudah sering menasihatinya, tapi dia tak peduli. Roland benar. Kamu besarkan mereka. Tapi Roland jadi sangat hebat. Ini semua salah Lucien. Tuanku, tolong tenanglah. Itu memang sifat Lucien. Dan dia tidak bisa berubah. Sekarang aku akan mendidiknya dengan benar. Ayah, belakangan ini aku sudah berkembang dalam pedang dan sihir. Bisakah ayah membimbingku? Tentu. Kalau saja kamu punya setengah bakat saudaramu, aku sudah bersyukur. Tapi kamu tak berguna. Tak apa, jangan masukkan ke hati. tahun. Pura-pura jadi ibu penyayang, Morgana. Pasti sangat melelahkan bagimu. Ibu, bangun. Jangan tinggalkan aku. Lucien. Mulai sekarang, aku akan jadi ibumu. Ikut aku ke kediaman Adipati. Ibu, kenapa kamu meracuni dan membunuh ibunya Lucien? Selama ibunya masih hidup, posisimu sebagai pewaris Adipati tidak akan aman. Aku takkan biarkan posisimu terancam. Lalu kenapa bawa Lucien pulang? Aku akan besarkan dia jadi pecundang yang tak berguna. Agar dia tak bisa merebut posisi pewaris. Mengerti? Kamu hebat, Ibu. Morgana Lysandre, putri kesayangan Perdana Menteri Lysandre. Meski aku bilang ke ayah, kamu membunuh ibuku, dia akan percaya padamu, bukan aku. Aku harus menunggu. Tenang saja, Ibu. Aku pasti akan membalas dendammu. Para pewaris bangsawan ini benaran generasinya semakin memburuk. Siapa di sana? Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos ke kediaman Ravenscar? Putra Tuan Ravenscar, Cedric, jangan kecewakan aku seperti yang lain. Picundang. Selanjutnya, Dengan kekuatan selemah itu, kamu pikir bisa bersaing mendapatkan putri? Berikutnya, putra sulung keluarga Velwyn, Roland Velwyn. Lumayan, tenang saja ayah. aku akan menangkan arena sihir. Ibu, kenapa kamu melindungi Lucien tadi? Kalau ayah membunuhnya, masalahnya akan selesai. Ayahmu tidak akan. Kalau ibu tidak memanjakan Lucien, warisanmu tidak akan terjamin. Ibu memang hebat seperti biasa. Arena tinggal beberapa hari lagi.
Setelah kamu menikahi Putri, semua milik Belwin akan jadi milikmu, dan Lucien tak akan bisa merebutnya. Tenang saja, Ibu. Putri akan jadi milikku. Bagus. Setelah kamu mewarisi gelarnya, aku tak perlu pura-pura jadi Ibu Lucien yang penyayang. Siapa di sana? Kelas A. Setidaknya ada gunanya. Sebenarnya siapa kamu? Bocah manja dari keluarga Velwin. Mengujinya? Terserahlah, tidak akan lama. Biar kulihat sebenarnya seburuk apa dia. Lily terus gosok. Dia bahkan tak sadar. Aku tak percaya kamu tidak menyadari ini. Bagus. Sudah kuduga, memang contoh sampah sejati. Baiklah, kamu boleh pergi. Kristal energi bintang. Kristal kualitas terbaik, meningkatkan kekuatan sihir 10 kali lipat. Harta karun sehebat ini jatuh ke tangan playboy tak berguna. Sia-sia sekali, ini pelajaran untukmu. Jika kekuatanmu tak sepadan dengan milikmu, Maka akan direbut darimu. Aku tidak bilang. kamu boleh pergi. Tinggalkan itu atau kamu mati. Tak kusangka kamu seorang playboy. Ternyata menyadariku. Tinggalkan kristalku. Dan kamu boleh pergi. Kristal ini sia-sia di tanganmu. Jadi kamu memilih mati. Di seluruh Aurelian, tak ada yang berani menantang sekecil ini. Mau kristal ini? Ambil sendiri. Kuncian langit. Kamu bisa sihir. Enggak. Mungkin. Jadi, ternyata itu kamu. Serahkan kristalnya. Kamu selamat. Atau mati di sini. Sempurna. Mari kita lihat kekuatan dari kristal sihir 10 kali lipat. Apa itu? Beraninya kamu mencuri kristalku. Ayah, soal arena sihir ini, untuk memilih suamiku, tolong batalkan. Kalau pewaris bangsawan kalah dari penyihir tanah utara, tahta Aurelian akan jatuh. Tenanglah, kita punya banyak talenta.
Para bangsawan ini mengikutiku dalam perang pendirian. Pewaris mereka pun takkan mengecewakanku. Tapi ayah tidak menyadarinya. Berandal paling parah di ibu kota adalah putra kedua, Adipati Gerik, Lucian. Putra Valuin saja sudah seperti ini. Para bangsawan lain Pasti takkan lebih baik. Yang mulia, Kael, siapa yang membuatmu begini? Isolde, kembali ke kamarmu. Baik, ayah. Apa yang terjadi? Yang mulia, masa depan Aurelian aman. Jangan basa-basi, katakan dia putra Adipati Gerik. Roland Velwin? Bukan, itu Lucian Velwin, si berandalan dari rumah bordil. Aku sudah tingkatkan sihirku 10 kali lipat dan tetap kalah darinya. Bocah itu. Kekuatan 10 kali lipat. Kamu penyihir kelas S terkuat di Aurelian. Yang mulia, aku tak tahu alasan dia berpura-pura. Tapi, kenyataannya, kekuatannya tak bisa diremehkan. Aurelian sungguh diberkati. Bocah itu bahkan menipuku. Rubah tua Gerik itu benaran besarkan putra yang hebat. Tapi, aku tak paham kenapa dia sembunyikan kekuatannya. Itu tidak penting. Sampaikan titah. Semua orang hebat yang dinilai malam ini masuk ke arena sihir. Kedua putra Velwin juga ikut serta. Tita Raja, Adipati Gerik, terima perintah. Pernikahan Putri Isolde akan segera tiba. Besok, di alun-alun katedral, akan diadakan arena sihir untuk memilih suaminya. Pemenangnya akan masuk ke keluarga kerajaan. Terima kasih Yang Mulia atas anugerahnya. Roland, Yang Mulia memberimu kesempatan. Kamu harus membuat ayah bangga. Tenang saja, ayah. Roland, besok kerahkan semua kemampuanmu. Buktikan pada keluarga kerajaan, kamu mewarisi keberanian ayahmu. Adipati Gerik, Yang Mulia memerintahkan. Kedua putramu ikut arena sihir. Tuan, jangan. Lucian itu malas dan tak punya sihir. Dia akan mempermalukan Aurelian di hadapan semua orang. Saya hanya menyampaikan pesan. Saya permisi dulu. Silakan, Tuan. Kemari. Ayah, Lucian itu lemah dan tidak bisa sihir. Kalau dia ikut, Ayah, aku tidak mau ikut. Itu bosan dan bahaya. Kamu pikir aku mau kamu permalukan kita di sana? Yang Mulia menginginkanmu. Tak ada yang bisa mengubahnya. Jaga sikapmu besok melawan raja. Kupatahkan kakimu. Baik. Lucian, besok jangan permalukan ayahmu. Baik, Ibu. Apa yang Raja Tua itu pikirkan? Kenapa aku yang sampah ini harus ikut arena sihir yang sepenting itu? Terserah, lihat nanti saja. Semua berdiri. Semuanya. Sihir adalah dasar kerajaan kita. Hari ini, para pahlawan terbaik Aurelian telah berkumpul. Arena ini akan menentukan suami yang pantas untuk Putri Isolde. Sadar dan fokus. Tuanku, Lucian memang selalu begini. Kenapa mempersulitnya? Tuan Gerik, kenapa kamu bawa putra keduamu? Dia ikut bertanding juga. Semua orang ibu kota tahu kalau dia hanya playboy manja akan menyerah begitu masuk ke arena. Aku boleh menyerah. Diam. Dulu aku penyihir kelas A. Kenapa aku punya anak sepertimu? Tuan, jangan marah. Setidaknya masih ada Roland. Biarlah Lucian belajar hari ini. Ya, belajar dari kakakmu. Yang Mulia, lihat. Lucian juga ada di sini. Dia pikir bisa menikahi Putri Isolde. Mimpi saja. Tak masalah. Dia takkan lolos babak pertama. Sampah seperti dia. Beneran permalukan nama Velwin. Berikan yang terbaik di arena ini. Tunjukkan kekuatan masa depan Aurelian.
Kenapa raja ini terlihat tidak asing? Dari sejauh ini, aku nggak bisa lihat wajahnya jelas. Akulah pemenangnya. Isolde, ini para talenta terbaik Aurelian. Ada yang menarik perhatianmu? Ayah, hanya penyihir terkuatlah yang pantas untukku. Bangsawan manja seperti mereka tak pantas ada di sini. Tenang, pasti ada yang cocok untukmu. Ronde pertama dimulai. Cedric Ravenscar melawan Lucien Felwyn. Keberuntungan memihakku. Kamu tak bisa menghentikannya. Garrick, suruh putramu menyerah sekarang. Kalau anakku menghancurkannya, jangan bilang aku tidak peringatkan. Lucien, jangan khawatir. Ibu sudah siapkan dokter terbaik untukmu. Ibu baik sekali padaku. Tak apa, aku menyerah kalau keadaan memburuk. Dilarang menyerah. Kita tak bisa menanggung malu ini. Hari ini kamu harus bertarung sampai mati. Di arena ini. Pecundang, berlutut dan menyerah sekarang. Mungkin kuampuni kamu yang menyedihkan. Tunggu apa lagi? Cepat ke sana. Bertahanlah selama 15 menit. Baiklah, aku akan maju untuk bersenang-senang saja. Yang mulia, lihat dia. Apa yang terjadi? Yang mulia, kita perhatikan saja dia. Sebentar lagi. Dasar sampah. Berdiri saja takut ya. Suami putri hanyalah sebuah gelar, tanpa kekuatan nyata. Kalau aku tunjukkan kekuatanku sekarang, semua usahaku akan sia-sia. Hei, sampah. Lihat apa kamu? Ayah, bangun. Dasar anak nakal. Kenapa dia tidak melawan? Garrick, anakmu melarikan diri. Terlihat tidak asing. Mungkinkah? Beraninya kamu. Aku menyerah. Siapa itu? Raja Aurelian? Kenapa kamu memulai arena sihir tanpa kami? Sudah kuduga mereka datang. Acara sepenting ini untuk pemilihan suami sang putri. Mana mungkin kami lewatkan? Itu sangat tidak sopan. Orang barbar utara ini kira bisa menikahi putri kita. Jangan harap. Pergi dari Aurelian. Pergi dari Aurelian. Pergi dari Aurelian. Arena pemilihan suami ini tidak bilang hanya untuk Aurelian. Jadi, kenapa kami tak bisa ikut? Apa kamu merasa takut? Raja Aurelian, kalau kamu takut, serahkan saja sang putri pada kami. Kami akan langsung pergi. Hanya negara kecil. Beraninya kalian begitu lancang. Jaga bicaramu.
kendalikan bawahan rendahanmu. Jika dia menyerang kami, apa kamu siap menghadapi perang 3 kerajaan? Kalian berperang melawan Aurelian selama ini. Membantai banyak orang tak bersalah. Baik, mari berperang. Baguslah. Tanah Aurelian subur. Kamu pasti akan membagi kerajaan ini. Coba saja kalau bisa. Melawan aliansi kami, kalian tak ada peluang. Mereka bersekutu, Yang Mulia. Mereka datang ke arena untuk menutupi rencana perang mereka. Lucien, apa dia bisa menghadapi mereka? Seharusnya dia bisa, Yang Mulia. Kalian datang dari jauh. Mana mungkin Aurelian menolak? Hari ini, di arena ini, akan kami tunjukkan siapa penguasa sebenarnya. Pecundang Aurelian. Siapa yang mau mati duluan? Ku beri kamu pelajaran. Kamu bukan tandingannya. Kamu tahu apa? Dasar biadab berani menghina Aurelian. Pergi ke neraka. Serang dia. Dia bisa gunakan sihir api dan angin secara bersamaan. Tentu saja, anakku tidak seperti Lucien. Dia benaran berbakat. Jadi inikah penyihir yang kamu banggakan? Hanya pertunjukan, tidak melukai. Apa yang terjadi? Dia tidak terluka. Yang Mulia, baju zirah sihirnya tidak hanya menangkis serangan, tapi juga menyerap sihir. Anakku. Cuma segini kemampuanmu. Sebaiknya kamu menyerah saja. Aku maju. Tristan itu penyihir tingkat B. Tak ada yang bisa menahan sihir anginnya. Kalian semua tak bisa bertarung. Siapa selanjutnya? Sudah kuduga. Kalian para penyihir Aurelian memang harus membusuk di kakiku. Sekumpulan pecundang. Kenapa Lucien belum maju? Hari ini, siapapun yang mengalahkan Pangeran Bjorn akan dapat hadiah 10.000 keping emas, 1000 gulung sutra terbaik, 100 peti harta langka. Kalau penyihir kelas B saja nggak menang, buat apa kita maju? Hadiah sebesar itu pun tidak membuatnya maju. Apalagi yang dia tunggu. Maju. Jangan buat malu Aurelian. Anakku, saatnya kamu bersinar. Roland Welwyn siap menantang. Jadi, kamulah penyihir terkuat di antara mereka. Menghina Aurelian berarti cari mati. Dasar sampah. Siapa lagi yang mau mati? Dasar barbar rendahan. Beraninya mereka menghina di tanah kita. Apa yang sebenarnya dia inginkan? Saat Ibu Lucien masih hidup, Lucien adalah penyihir jenius yang terkenal di ibu kota. Tapi sekarang, lihatlah dia, sayang sekali. Saya mengerti Yang Mulia. Bukan emas yang dia incar, tapi kekuasaan sejati. Kekuasaan sejati? Lucien lama kehilangan ibunya. Dia menyembunyikan kekuatan, menunggu kesempatan. Gelar pangeran itu cuma titel kosong. Hanya kekuasaannya tak bisa bebaskan dia dari Morgana dan ungkap kebenaran soal ibunya.
Jadi ini soal kekuasaan. Harusnya bilang saja dari awal. Pemenang hari ini akan diangkat menjadi penyihir agung kerajaan, dianugerahi tanah, jabatan di Dewan Kerajaan, dan memegang komando atas pengawal kerajaan dan korps penyihir. Bahkan lebih berkuasa daripada ayahku. Dia panik. Raja Aurelian itu kalut. Tawarkan hadiah sesukamu. Mereka tak akan bisa selamat. Tak ada seorang pun di arena ini yang pantas membawakan sepatu Bjorn. Biarkan mereka maju. Akan kurobek perut mereka semua. Yang mulia, apa ucapan Anda berlaku? Titahku adalah hukum. Baiklah. Sepertinya giliranku untuk bermain. Ayah, reputasi Lucien sudah bukan rahasia. Mengirimnya ke sana, itu menghina kerajaan. Itu akan makin mempermalukan. Aurelian. Tenang yang mulia. Lucien bisa saja membuat kejutan. Kejutan? Dari dia. Jangan mengada-ada, Kyle. Apa kamu sudah gila? Mundur. Jangan khawatir, Ayah. Aku tidak akan kalah. Bukankah ini pecundang tak berguna di Aurelian? Sudah kehabisan jagoan. Sampai mengirim sampah ini. Payah. Lucien saking inginnya naik status. Sampai jadi gila ya. Lucien, turunlah. Jangan permalukan Aurelian. Bocah Veluin lagi. Majulah. Kamu pikir bisa menantangku? Dia menghindar. Bagaimana bisa? Jadi hanya ini kemampuanmu. Tak ada yang bisa menghindar dari palu petir Pangeran Bjorn. Apa anak ini hanya beruntung? Kamu... Demi kemuliaanmu, rajaku. Lucien luar biasa. Hah, itu baru anakku. Yeah. Yang mulia, benarkah itu Lucien? Dia benaran menyembunyikan kekuatannya. Katakan ini mimpi. Lucien mengalahkan Pangeran Bjorn? Bukankah dia yang bahkan mantra kelas C pun tidak ingat? Lucien, kenapa? Kupikir sudah buat dia jadi pecundang. Kenapa bisa begini? Kupikir sudah buat dia jadi pecundang. Kenapa bisa begini? Saksikanlah. Itulah putraku, Lucien Veluin sejati. Ibu. Morgana.
kamu baik-baik saja. Ibu, kamu kenapa? Jangan menangis. Aku tahu betapa besarnya pengorbananmu untuk Lucien. Lihat dia sekarang. Semua ini sepadan. Anna, aku tahu. Anak kira. Tidak mungkin seorang pecundang. Dasar anak brengsek. Kamu menipu kami selama ini. Benar kan? Pengkhianat. Apa aku terlalu baik padamu? Siapa bilang kami kalah? Akan kutunjukkan seperti apa kekuatan yang sebenarnya. Cuma segitu. Bagus. Ini baru jagoanku. Orangmu mudah dikalahkan. Kalau begitu, takut, berlutut, dan memohon saja. Batu hancur. Dari jarak sejauh itu juga sihir kelas S. Veilwyn, bantu aku bunuh dia. Matilah kamu Aurelian. Itu pedang iblis timur. Pedang iblis timur yang ditempa dari darah 1000 kesatria. Katanya itu ilmu terlarang. Keluarga lebih kuat dari mantra. Kelas S biasa. Dia kuat sekali. Apa Lucien bisa menang? Berlutut di hadapanku, mungkin akan kuampuni nyawamu. Kamu serius? Kamu bahkan tak pantas jadi budakku. Dasar brengsek. Berlutut. Kringash, Virkael, Shirmor. Zaktul, Vorkren, Asgar. Morgash, Virshir, Kaelvor,
Sekarang, berlututlah. Yah, kita menang! Kita menang! Akhirnya, kita tunjukkan pada mereka. Cemerlang kalah. Dia kalah. Valerian. Gimana bisa dia kalah? Aku memang pandai melihat bakat. Itu adalah visi Anda. Yang mulia, saya hanya mengikuti arahan Anda. Sempurna. Dialah calon menantuku. Itu baru Valuin sejati. Aku tak sangka Aurelian punya orang sepertimu. Aurelian bukanlah tandingan bagi negara kecilmu. Para pangeran wilayah utara. Cuma segini. Keluarkan sisanya. Hanya segini saja, Pangeran Valerian? Benarkah kamu penyihir terhebat mereka? Ada lagi? Wilayah barat laut takkan melupakan ini. Kami akan kembali menuntut balas. Begitu pula wilayah utara. Cukup.